Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih duwe bejo wong kang eling lan waspada dan tetap nyari harga mati. Imam Mahdi, Wa'alwi, dan klasifikasi ulama pendukungnya. Ini tulisan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Keturunan Nabi Muhammad SAW akan lestari sampai hari kiamat. Dalam teologi Ahlu Sunnah wal Jamaah, keturunan Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai penyambung nutfah nubuwah atau benih kenabian untuk Imam Mahdi. Menurut Ahlu Sunnah, Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ketika kebatilan memenuhi bumi, Dajjal keluar dengan kekuatannya dan tipu muslihatnya, Ya'jud dan Ma'jud menyertainya. Allah menurunkan Imam Mahdi yang akan dilahirkan di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kebatilan. Dia adalah satria piningit dan ratu adil yang akan menguasai bumi selama 7 tahun. Kedatangannya kemudian membawa bumi menjadi berkah. Kebaikan-kebaikan menguasai harta benda melimpah ruah. Hujan turun, pohon-pohon menjadi rindang, hewan-hewan menjadi sehat. Dia seorang syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Namanya Muhammad bin Abdullah. Gelarnya adalah Al-Mahdi. Akhlaknya mirip akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wajahnya tampan, hidungnya indah, rambutnya menjuai sampai sebahu. Ia menjadi imam sholat subuh ketika Nabi Isa alaihissalam menjadi makmum. Tentaranya membawa panji hitam dari timur. Peperangan antara kebenaran dan kebatilan berkecamuk sampai Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Itulah kisah Al-Mahdi sang Khalifatullah fil ard. Dengan demikian jelaslah bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Imam Mahdi akan berasal dari keturunan. Menurut Syiah yang berasal dari keturunan Husain melalui Musa Al-Kazim, dan ia telah lahir lalu menghilang dan akan kembali muncul di akhir zaman. Menurut Sunni, ia belum lahir. Ia akan lahir dari keturunan Nabi Muhammad SAW, entah dari keturunan yang mana. Bisa jadi dari keturunan Musa Al-Kazim, juga melalui keturunannya di Nusantara, yaitu para wali songo. Yang jelas, ia berasal dari keturunan asli, bukan yang hanya mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti. Maka menjaga nasab Nabi Muhammad SAW jangan sampai masuk ke dalamnya. Para pemalsu harus menjadi perhatian, sehingga kelak akan dapat dihindari dari suatu klan pemalsu nasab Nabi yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Padahal nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW terbukti palsu. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun." Ayyakuna lahu ghiratan. Ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi asy-syarifi wa dhabatuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin as-sawa'iqul muharriqah. Seyogyanya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW
yang mendobitnya atau memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbatkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya as-sawa'iqul muhriqah. Haram bagi para ulama untuk mendiamkan terjadinya pengakuan nasab seseorang atau sekelompok manusia yang menisbatkan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan dusta. Karena yang demikian itu termasuk istihqor bihaqi Mustafa, merendahkan hak Nabi Muhammad SAW. Membongkar nasab-nasab palsu kepada Nabi Muhammad SAW telah dilakukan ulama-ulama masa lalu, seperti yang dilakukan Ibnu Hazm al-Andalusi dan Imam Tajuddin as-Subki dalam membongkar kepalsuan nasab Bani Ubaid yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Begitu pula yang dilakukan Al-Hakim An-Naisaburi yang membongkar kepalsuan nasab Abu Bakar Ar-Razi yang mengaku keturunan Muhammad bin Ayyub Al-Bajali. Begitu pula dilakukan oleh Az-Zahabi yang membongkar kepalsuan nasab Ibnu Dihyah Al-Andalusi. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membongkar kepalsuan nasab Syekh Abu Bakar Al-Qummi. Usulu wa qawaid fi kasfil mudda'is syaraf. Wajib bagi ulama yang mengetahui batalnya nasab seseorang yang menisbahkan dirinya kepada nasab Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan kepada orang lain. Syekh Ibrahim bin Qasim berkata, "Wala yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal babi, fa amanatul ilmi wal kasfi ngan ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'rufi." Dan tidak boleh bagi seorang alim menyembunyikan ilmunya dalam bab ini, nasab. Maka amanah dalam ilmu dan membongkar tercampurnya nasab adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Usul wa qawaid fi kasfil mudda'is syaraf. Dalam menghadapi polemik nasab Ba'alwi ini, sikap ulama Indonesia bermacam-macam tergantung kemampuan ilmiah dan keinginan mencari kebenaran yang sesungguhnya, serta ditambah dengan ada atau tidaknya hubungan subjektivitas dengan Ba'alwi, seperti hubungan persahabatan, kekolegaan, ormas, pendidikan, dan sebagainya. Bagi yang tidak mempunyai hubungan subjektivitas, ada di antara mereka yang ketika mendapatkan informasi adanya keterputusan nasab Ba'alwi berdasarkan penelitian penulis, mereka mengadakan verifikasi secara mandiri, kemudian mempunyai kesimpulan yang sama dengan penulis yang mendukung kesimpulan yang sama dengan penulis, kemudian memilih sikap menyimpannya untuk diri sendiri. Ada pula yang tidak menganggap penting apakah Ba'alwi ini benar keturunan Nabi atau bukan. Bagi ulama yang memiliki hubungan subjektivitas, mereka inilah yang bersuara keras menentang kesimpulan penulis. Ada di antara mereka yang menyampaikan dalil dari kitab ulama. Misalnya bahwa Imam Ibnu Hajar, Imam Syakhawi, dan Syekh An-Nabhani mencantumkan nasab Ba'alwi dalam kitabnya tanpa mau memverifikasi di abad berapa mereka hidup. Lalu dari mana mereka mendapatkan referensinya? Mereka belum memahami mahalun niza dalam permasalahan. Namun karena subjektivitas ini, kadangkala mereka membabi buta dalam membela nasab Ba'alwi. Mereka tidak memahami bahwa yang penulis permasalahkan adalah Ubaidillah yang hidup di abad keempat, yang tidak ada satu kitab pun sampai abad 9 yang menyebut ia sebagai anak Ahmad bin Isa. Sementara ulama yang disebutkan itu seperti Ibnu Hajar, ia hidup di abad
ke-10 Hijriah. Bagaimana ia mendapatkan berita bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Begitu juga Imam Asy-Syakhawi, ia ulama yang hidup di abad 10 Hijriah. Begitu juga Syekh An-Nabhani yang hidup di abad 14 Hijriah. Semua ulama yang menyebutkan nasab Ba'alwi itu hidup setelah abad ke-9 Hijriah. Sementara Ubaidillah hidup di abad ke-4. Dan tidak ada ulama nasab yang menyebutkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Ada pula pendukung nasab Ba'alwi yang sudah memahami bahwa benar-benar nasab Ba'alwi tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9. Lalu ia menyerang teori standar kitab sezaman. Menurut mereka, ulama nasab tidak mensyaratkan sebuah nasab harus dicatat dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya. Menurut mereka, ketika nasab itu hari ini ditulis dalam kitab, maka nasab itu sahih. Pernyataan ini cacat logika karena akan membuka celah banyaknya pengaku nasab yang menisbatkan diri kepada nasab mulia baginda Muhammad SAW. Ada pula dari mereka yang membuat bermacam-macam framing agar publik melupakan substansi. Misalnya dengan mengatakan kajian penulis hanya menjiplak dari Syekh Murad Syukri yang lainnya yang ada di internet. Jika benar menjiplak dari Syekh Murad Syukri, tentu mereka akan mudah menjawab dan mematahkan tesis penulis karena tulisan Syekh Murad Syukri sudah dibantah oleh para pendukung Ba'alwi. Tentu Syekh Murad Syukri dan lainnya sebagai ulama terdahulu mempunyai peran terhadap tesis penulis, tetapi yang penulis suguhkan hari ini jauh lebih komprehensif dan mendetail dari ulama-ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Ba'alwi. Bahkan penulis telah banyak menemukan sisi-sisi yang belum diketemukan oleh pembatal nasab Ba'alwi sebelumnya. Dengan semua itu, penulis meyakini batalnya nasab Ba'alwi secara ilmiah dengan keyakinan yang sangat meyakinkan. Itulah tulisan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.